contoh dari tafsir yang ijmali itu seperti seperti tafsirnya Al-Ibris punyanya Yai Bisri Mustafa yang kemarin kita slide-kan itu di terjemah Al-Quran. Di bab terjemah Al-Quran kan saya tampilkan. Nah, itu contoh yang ijmali. Jadi hanya sekilas saja. Contoh yang lain tafsir Jalalain nanti akan saya tunjukkan di video terakhir. Nah, itu tafsir Jalalain itu yang sudah pernah ngaji kan pasti tahu. Tafsir Jalalain itu kan menafsirkan ayat sedikit-sedikit gitu. Tidak kayak tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili tadi yang ruwinci begitu. Lah yang ruwinci kayak Syekh Wahbah Az-Zuhaili, inna nafsala amaratum bisu, ngelen nafsirnya sampai pirang-pirang halaman itu tadi, itu disebut dengan metode tahlili atau analitik. Jadi dianalisis mendalam sekali. Di pondok mungkin juga ada tafsir yang modelnya tahlili itu. Contohnya misalkan kalau dulu di waktu pasan ada tafsir Yasin, tafsir Hamami itu. Surat Yasin ditafsirnya itu wow. Ada tafsir Fatihah, surat Fatihah ditafsirnya dari sak kitab. Ada tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ditafsir dari sak kitab. Ngaji pasan. Nah, itu tafsir yang tahlili itu. Ada tafsir itu yang metodenya muqaronah. Muqaronah itu membandingkan. Jadi tafsir antara sebetulnya dalam bil maksur itu juga ada unsur muqaronahnya. Jadi membandingkan antara riwayat sahabat satu dengan riwayat sahabat lain atau riwayat tabi'in satu dengan tabi'in yang lain itu dibanding-bandingkan. Lalu diambil mana yang paling rojih atau yang paling bisa diunggulkan. Nah, itu kan muqaronah. Nah, ada pendekatan lainnya dalam metode lain dalam tafsir Al-Quran yaitu hermeneutika. Nah, hermeneutika ini luas sekali. Pada intinya, ya, hermeneutika itu dia membahas tentang bagaimana menafsirkan Al-Quran itu mengacu pada 3 basis. Basis yang pertama itu adalah teks, basis yang kedua itu pembaca, basis yang ketiga bukan pembaca atau pembaca pada saat teks itu muncul. Dalam arti berarti kalau Al-Quran itu berarti teksnya Al-Quran, 2 itu kondisi masyarakat Mekah dan Madinah, terus yang ketiga itu sang pembuat teks atau Allah. Lah persoalan kita adalah Allah ini kan tidak bisa kita jangkau, repot. Maka dari hermeneutika, basis hermeneutika yang 3 hal ini kemudian dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Islam itu. Hermeneutika itu menjadi beberapa bentuk-bentuk model. Misalnya seperti teori double movement punyanya Fazlur Rahman. Jadi konsepnya Fazlur Rahman itu ayat itu double movement itu gerakan ganda. Jadi teks yang ada di tengah itu ditarik mundur ke belakang. Bagaimana tahu kondisi teks itu pada masyarakat Mekah Madinah pada waktu zamannya Rasulullah, waktu Quran itu muncul, itu bagaimana? Kalau itu sudah bisa dipahami, oh maksudnya ayat itu turun pada zaman dahulu itu begitu. Lah, itu konteks sosiohistoris pada masa lalu itu ditarik ke masa depan, dibawa ke masa sekarang. Kalau begitu menyikapi keadaan sekarang itu bagaimana? Adaptasinya seperti apa? Nah, itu disebut dengan teori double movement-nya Fazlur Rahman. Ada juga teorinya Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur itu menggunakan teori hudud atau teori batas. Jadi dalam menjelaskan Al-Quran itu kita harus mengetahui adanya batas-batas, batas atas, limit bawah. Jadi yang masuk dalam hukum itu, yang dijangkau dalam hukum itu mana yang sudah di luar batas hukum itu. Seperti ngomongkan alkohol itu ada batasnya, batas memabukkan dan batas tidak memabukkan. Batas sebagai konsumsi dan batas sebagai bukan konsumsi. Lah kalau semua alkohol itu dimaknai yang memabukkan itu dimaknai haram, alkohol 70% yang dipakai untuk mengobati luka itu apa ya terus jadi haram, terus jadi najis, kan susah. Nah, maka Muhammad Syahrur membuat teori yang disebut dengan teori hudud. Bukan teori ngudut loh ya, teori hudud. Ini yang suka ngudut ini pasti ya diplesetkan, ini teori hudud jadi teori ngudut.
Nah, oke, baik. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan penafsiran Al-Qur'an. Nah, ini materi kita yang terakhir, tapi saya harap ini bukan akhir dari belajar kita, karena mempelajari Al-Qur'an ini adalah pembelajaran yang tidak akan berakhir. Mungkin kita mati sekalipun ini kita belum selesai ini mempelajari Al-Qur'an, karena luas sekali ternyata. Yang terpenting adalah kita terus belajar dan jangan sampai belajar yang di tempat yang salah gitu. Jadi Al-Qur'an ini luas. Kalau sampean menemukan ada orang-orang itu yang tergesa-gesa dalam menyimpulkan makna Al-Qur'an, nah itu sebaiknya ditinggalkan saja. Kalau punya keberanian ya ditegur. Ngaji kurang ini ki modele cung. Ngaji Quran, memahami Al-Qur'an itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang holistik, yang dari berbagai perspektif gitu. Saya sangat berharap mahasiswa IAIN ini menjadi generasi pembelajar yang unggul ya. Jadi tidak hanya belajar ecek-ecek begitu saja, mau gaya terjemah Quran terus baru berfatwa, itu kan ecek sekali itu. Nah, kita jangan menjadi menjadi mahasiswa yang modelnya seperti itu. Belajar yang rajin, karena semakin kita itu belajar itu kita akan menjadi semakin bodoh. Lah ketika kita itu menjadi semakin bodoh, kita tidak punya waktu untuk nyalahkan orang. Wong kita aja belum pinter gitu. Ketika kita itu merasa pinter, nah, disitulah kita itu mulai bodoh gitu. Nah, selama saya mengajar ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana luring, karena suasana daring ini menyiksa dan membatasi hubungan kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri, cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.